Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah baik. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenai riba dan asuransi. Adapun metode yang digunakannya yaitu kita akan menggunakan mind map dan video animasi. Nah, mind map ini yang mana di dalamnya itu terdapat poin-poin penting mengenai pembahasan riba dan asuransi. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih riba itu? Apa sih asuransi itu? Maka kita akan bahas sekarang. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang pengertian riba. Apa sih pengertian riba itu, teman-teman? Jadi, riba adalah tambahan nilai atau bunga yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Dari pengertian tadi, bahwasanya agama Islam itu mengharamkan segala sesuatu atau perbuatan yang mengandung suatu unsur ribanya, teman-teman. Karena riba itu dianggap tidak sah oleh syariat Islamnya. Nah, riba juga terbagi menjadi 3. Namun, pembagiannya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari riba. Lalu selanjutnya pembahasan tentang macam-macam riba yang terbagi menjadi 3. Menurut ulama Syafi'iyah, riba itu terbagi menjadi 3, yaitu riba fadl, riba iyad, dan riba nasi'ah. Riba fadl itu apa sih? Riba fadl itu adalah pertukaran barang sejenis dengan tambahan. Misalnya, menukar emas 7 gram dengan emas 10 gram. Nah, kelebihan 3 gram itu termasuk ke dalam riba. Yang kedua yaitu riba iyad, atau transaksi yang melibatkan penundaan serah terima barang. Contohnya, seperti membeli emas pada hari Rabu dan menerimanya pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah, atau kelebihan dari transaksi dengan waktu penangguhan. Contohnya, meminjam uang 100 juta ke bank dan mengembalikannya 120 juta. Nah, 20 juta itu merupakan bunga. Di situ bunga 20% termasuk ke dalam riba. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ingat Din, dosa riba itu tuh ngeri banget. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Sedangkan yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Oke, berarti dapat disimpulkan dari semua macam-macam riba itu hukumnya haram karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam bermuamalah. Selanjutnya, pembahasan tentang asuransi dan macam-macamnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Zairah Khairunisa. Baik, terima kasih kepada saudari Milky. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi dan macam-macam asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga. Nah, lalu ada macam-macam asuransi. Macam-macam asuransi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu asuransi kesehatan. Sesuai dengan namanya, asuransi yang satu ini menyediakan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi para pemegang polis. Contohnya, asuransi kesehatan ini berupa kartu BPJS. Lalu yang kedua ini asuransi jiwa. Asuransi jiwa ternyata sama pentingnya dengan asuransi kesehatan, karena jenis asuransi ini menanggung semua kebutuhan finansial atas kematian seseorang. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan. Nah, lalu yang ketiga ini asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, keberadaan asuransi pendidikan sangat dibutuhkan. Contohnya dari asuransi pendidikan yaitu seperti beasiswa atau KIP. Nah,
yang terakhir ini asuransi umum. Jenis yang satu ini bakal menjamin perlindungan pinisiar atas kerugian atau kehilangan barang sang pemegang polis. Contoh dari asuransi umum ini, contoh asuransi kendaraan bermotor, memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan kendaraan akibat kecelakaan atau pencurian dan atau bencana alam juga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian asuransi dan macam-macam asuransi. Lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ya, halo, perusahaan asuransi ya. Tolong segera datang ke sini ya. Apa itu? Itu asuransi apa saja. Asuransi apa saja? Oh, itu dia. Huh? Aku adalah agen yang bisa kemana saja. Apapun bisa diasuransikan. Terima kasih sudah datang. Jadi, kamu mau minta asuransi Dorayaki ya? Ya, begitulah. Asuransi Dorayaki? Nah, lihat saja dulu. Huh? Oh! Itu aku! Aku sudah mengerti masalahnya. Disetujui. Ini, silakan. Ya, maaf ya. Loh, kok bisa begitu? Asuransi itu adalah kita membayar sedikit uang untuk situasi darurat. Uang yang sudah diberikan ke petugas tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan atau sakit, kita bisa dapat bantuan berupa uang jaminan atau yang lain. Asuransi masa depan bukan cuma pakai uang, tapi bisa dengan barang juga. Kemarin aku menyisihkan uang jajan untuk asuransi Dorayaki, jadi aku dapat gantinya. Nah, jadi seperti itu video yang tadi, dan dapat disimpulkan bahwa asuransi dalam fikih adalah sebuah akad yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas resiko kerugian di masa depan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati bersama. Dan asuransi juga bukan hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa barang. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai asuransi. Nah, terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai pembahasan riba dan asuransi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan juga semoga apa yang kita dapat pada hari ini itu bermanfaat di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.